Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara, kali ini kita bersama Bang Dirwanto, salah seorang aktivis. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, beliau ini adalah seorang aktivis yang cukup lama dan banyak kawannya di kalangan aktivis yang hari-hari ini kebanyakan turun di jalan itu rata-rata. Kemudian ada yang juga anggota DPR dan lain sebagainya. Beliau juga seorang yang tekun dalam mengkaji terutama soal-soal hukum. Karena itu beliau punya latar belakang pendidikan sarjana hukum, kemudian ada S2-nya juga. Dan kali ini kita coba untuk meminta pendapat beliau sebagai aktivis dan sebagai seorang akademisi di bidang hukum, tapi sekaligus juga mungkin bisa dikaitkan juga sebagai seorang aspek politiknya terkait dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hari-hari ini, yaitu soal gugatan paslon Pilpres paslon 01 maupun paslon 02. Pertanyaannya begini, pertanyaan besarnya, Bang. Karena ini sudah kejadian, belum pernah juga dalam sejarah MK di Indonesia kita ya, bahwa gugatan paslon itu terjadi bisa menang atau misalnya diulang Pilpres. Sementara tuntutan mereka kan mengulang nih. Bahkan tuntutan Prabowo, kalau Ganjar kan paslon 03 kan minta paslon 02 itu didiskualifikasi, diminta ulang pemilu karena dianggap terlalu curang. Paslon 02 pada akhirnya kan juga begitu arahnya, tapi dia kemudian menekankan kalau itu diulang, Prabowo boleh ikut tetapi Gibran tidak boleh, dengan sejumlah alasan yang ditampilkan. Nah, pertanyaannya begini, Bang. Abang melihat prospek kemungkinan pemilu Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan dua paslon ini, misalnya sebagian-sebagian, sehingga pemilu itu misalnya diulang dengan menghadirkan lagi paslon, misalnya Prabowo boleh ikut lagi dengan formasi mungkin yang lain gitu. Itu gimana dari aspek hukum dan politik sekaligus, coba abang lihat? Iya, kalau saya melihat gugatan PHPU yang diajukan oleh paslon calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 ke Mahkamah Konstitusi itu bukan 50-50 menurut saya. Tidak 50-50, mungkin peluangnya itu hanya sekitar, kalau dihitung, kalau dicoba dikalkulasi, mungkin peluangnya sekitar 30%. Bisa dikabulkan? Iya. Itu karena kelemahan materi yang diajukan atau karena tidak soal juga politiknya? Pertama harus kita lihat konstruksinya dulu terlebih dahulu. Konstruk beracara di Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tata beracara di Mahkamah Konstitusi itu, gugatan yang diajukan itu adalah gugatan PHPU. PHPU itu adalah gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Hasil suara ya? Ya, jadi kalau gugatan itu konstruknya dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum, maka tingkat probabilitasnya itu kecil. Bukan tidak mungkin akan dimenangkan oleh gugatan itu oleh paslon 1 dan paslon 3 nomor urut 3. Karena kenapa? Hampir-hampir yang namanya perselisihan hasil pemilihan umum itu berkutat kepada persoalan angka-angka suara itu. Kalau terkait dengan persoalan angka-angka, maka dia terkait dengan persoalan administrasi pemilu. Berarti yang bertanggung jawab adalah KPU. Artinya bahwa bukti-bukti yang ditemukan itu untuk menyatakan sebuah itu tindakan curang adalah di dalam tahapan-tahapan proses administrasi itu. Misalnya pada saat pencoblosan, apakah memang ada bukti konkret di sana? Apakah ada saksi yang melakukan protes? Apakah memang saksi pada saat penuangan di dalam berita acara itu dia menyampaikan keberatannya dalam proses penghitungan suara atau proses rekap, mulai dari di tingkat TPS, di tingkat PPK hingga di tingkat kabupaten. Sampai detik ini menurut saya itu belum ditemukan. Nah, sementara gugatan mereka tujukan KPU gitu ya. Kalau itu gugatan itu dalam konstruk PHPU, maka bisa jadi alat buktinya menjadi lemah.
Karena kenapa? Kan harus diajukan bukti itu, bukti kecurangan dalam konteks administrasi politik. Betul, betul, betul. Nah, oleh karena itu harus kita lihat perspektif gugatan itu harus keluar dari konstruk gugatan PHPU. Gugatan yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 2 itu tidak dalam konteks gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Betul. Sementara mereka menggugat KPU, tetapi materi gugatan mereka secara umum itu lebih banyak mengkritik proses sebelum, sedang, dan sesudah. Itu ya sebelum itu lebih banyak bisa pengaruh pemerintah. Nah, oleh karena itu, kalau dalam konstruk sebagaimana yang sudah praktek yang sedang berlangsung selama ini, maka peluangnya hampir tidak ada. Tapi ada juga yang dicontohkan, misalnya karena rejim pemilu itu kan sudah sama dengan rejim pilkada. Yang biasa Pak Mahfud kemarin gambarkan maupun yang lain-lain itu ya, bahwa mereka bisa keluar bukan soal persentase suara saja, tetapi soal hal-hal lain yang ikut serta dalam sistem menyebabkan terjadi kecurangan pemilu, termasuk juga misalnya calon-calon yang digugurkan karena tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Ya kan mereka banyak menekankan soal Gibran misalnya waktu MK melakukan putusan MK nomor 90 itu tahun 2023 yang mau meloloskan Gibran. Kemudian pendaftarannya di KPU, kemudian KPU menerima itu karena dianggap itu sudah belum sesuai PKPU nomor berapa tentang. Iya, itu sangat tahapan-tahapan itu kan sudah dilalui, dan di setiap tahapan-tahapan itu kan para pihak diberi kesempatan untuk melakukan perlawanan manakala terjadi berbagai macam penyimpangan yang diduga kuat pada saat itu terjadi. Tetapi menurut saya sebenarnya masih ada peluang bagi paslon 1 dan paslon 3 untuk keluar dari konstruk gugatan itu. Karena kenapa? Kalau dia melakukan gugatan dalam konteks curang, maka harus ada landasan akademik yang kuat. Konstruk akademik gugatan itu harus keluar dari konstruk yang sudah ditetapkan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi gugatan diajukan itu bukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, tetapi gugatan-gugatan yang terkait dengan sistem kita bernegara. Berarti ini gugatan ini terkait dengan sendi-sendi kehidupan kita bernegara. Berarti tidak terkait, berarti bisa berdampak kalau itu yang dibangun kan bisa tidak berdampak kepada tuntutan mereka yang meminta supaya pemilu diulang, kan dianggap bagian ada proses curang. Nah, sebelum itu, oleh karena itulah maka gugatan yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 2 itu landasan akademiknya harus sangat kuat. Misalnya saja tentang filosofi kita dalam pemilu. Maka aspek-aspek filosofi itu harus diperkuat argumentasi di sana. Bagaimana sih sebenarnya esensi daripada demokrasi itu? Bagaimana kita berbicara tentang etika penyelenggara negara? Bagaimana kita berbicara tentang apa itu yang dimaksud dengan sistem dinasti yang dicoba hendak didedahkan oleh Jokowi misalnya di dalam proses pemilu. Misalnya saja ketika ketika Pak Jokowi menyatakan presiden menyatakan bahwa dia akan melakukan cawe-cawe dalam pemilihan umum. Padahal secara normatif seorang presiden itu menurut saya dia bisa ikut cawe-cawe atau ikut serta dalam proses kampanye pilihan presiden satu manakala dia adalah sebagai calon presiden. Sebagai incumbent gitu ya. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan penugasan partai. Jadi kalau ketika seorang kader partai atau mungkin Jokowi lah sebagai petugas partai ditugaskan oleh PDIP untuk melakukan kampanye untuk menyukseskan calon dari partainya, maka dia cuti. Betul. Menurut saya secara normatif ini yang tidak terpenuhi oleh Jokowi ketika dia ingin cawe-cawe. Cawe-cawe ingin dilakukan oleh presiden itu dalam konteks apa? Nah, ternyata di belakangannya terlihat bahwa cawe-cawenya itu justru memunculkan Gibran. Anaknya, betul. Oh, jadi abang melihat bahwa mungkin abang sudah nonton lah tentang pengantar mereka gugatan mereka kemarin ya, konstruksi ini ya, abang belum melihat bahwa kedua baik paslon 1 maupun paslon 2 yang dibacakan pertama Anies, kemudian setelah itu dibacakan oleh para tim hukumnya, kemudian ada Pak Mahfud, ada Pak Ganjar, Pak Mahfud, itu background konstruksi hukum mereka belum terlalu kuat dalam
ini sedang masih berproses karena di dalam pengadilan itu alat bukti itu diantaranya adalah keterangan saksi ahli. Oleh karena itu sesungguhnya pertarungan dalam mungkin gambaran saya, mungkin saya sedikit berimajinasi, justru yang harus diajukan oleh para penggugat baik paslon 1 maupun paslon 2 ini adalah para ahli yang harus dihadirkan. Keterangan ahli itu adalah salah satu alat bukti yang memang harus diperlukan oleh sebuah mahkamah. Terlebih lagi Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai the guardian konstitusi, penjaga konstitusi. Oleh karena itu maka sebenarnya hakim bisa saja dia melakukan terobosan di luar dari mekanisme peradilan yang ada. Nah, oleh karena itu peluang ini akan terbuka manakala hakimnya juga bersifat terbuka. Satu hakimnya harus terbuka, tidak memposisikan diri sebagai pemihak dan salah satu itu ya. Ya, tidak memposisikan diri semata-mata hanya memeriksa persoalan perselisihan pemungutan perselisihan hasil pemilihan umum, tetapi terkait dengan persoalan etika, terkait dengan persoalan filosofi kita dalam bernegara, terkait dengan persoalan-persoalan etika dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara di dalam proses peralihan kekuasaan 5 tahunan ini. Nah, oke Bang. Abang melihat Mahkamah Konstitusi yang kurang lebih mungkin sekitar 20-an tahun ya. Karena terbentukkan setelah reformasi gitu ya. Atau belum sampai, mungkin hampir 20 tahun lah. Dan silih berganti ada sekitar berapa presiden yang pilih langsung ini ya. Mulai dari SBY 2 periode. Kemudian, pilih langsung ya Mahkamah Konstitusi dalam kaitan itu, sengketa itu pilih langsung SBY 2 periode 10 tahun ya. Kemudian Pak Jokowi ada hampir 20 tahun. Berarti ada tiga peristiwa dalam peristiwa pemilu pilpres. Ini yang abang melihat selama ini kan bagaimana itu posisi para hakim menafsir baik mulai dari Jimli Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Pak Mahfud MD, kemudian Hamdan Zulfa dalam melihat baik itu di pilkada maupun ini ya setelah terutama pilkada setelah masuk rejim ini memutus itu. Ini kan misalnya Bang kelompok pembela yang petahana, taruhlah Pak Prabowo lah yang menang lah, Bang Yusril dan lain sebagainya itu kan ya, walaupun sebelumnya ngomongnya seperti itu tadi bahwa seperti yang sekarang ya mereka bahwa itu tidak hanya semata-mata hasil perolehan suara, tetapi sekaligus juga hal-hal lain misalnya soal etika dan sebagainya, bahkan hal lain yang ikut ada proses politik yang ikut mempengaruhi salah satu capres itu diuntungkan. Nah, tapi mereka kan sekarang kembali bertahan bahwa Mahkamah Konstitusi itu ya istilah kasar seperti mahkamah kalkulator aja, tidak boleh kiri yang lain gitu loh. Nah, pertanyaannya begini Bang, kira-kira kembali lagi soal apakah dengan abang sudah jelaskan dengan termasuk juga ini mereka peluang untuk walaupun abang mengatakan 30-an persen peluang kemungkinan bisa dikabulkan itu hanya 30%. Nah, dari pengalaman yang perjalanan Mahkamah Konstitusi kemudian yang tadi abang sudah tambahkan itu, apakah itu semakin menguatkan keyakinan abang bahwa kemungkinan hanya 30% diyakini gugatan mereka itu bisa diloloskan Mahkamah Konstitusi, atau mungkin bisa kalau Mahkamah Konstitusi melihat ada fakta-fakta bahwa ada banyak faktor perilaku Jokowi ya yang kemudian berdampak terhadap banyak orang memilih dua paslon ini. Ya, jadi begini. Atau satu paslon nomor 2 ya, bukan dua paslon nomor 2 gitu. Jadi begini, putusan ini sangat tergantung kepada hakim. Karena kita tidak ada juri kan? Karena sistem hukum kita ini menyerahkan sepenuhnya. Karena hakim itu adalah wakil Tuhan. Makanya dia segala sesuatu memutuskan berdasarkan. Kalau di Amerika ada juri ya. Ada juri, ada mekanisme politik lah di dalamnya. Tetapi ini kan kita susah juga menebak wakil Tuhan yang sedang memeriksa. Belum lagi tekanan politik gitu ya. Ya, saya kurang tahu persis, tapi dalam hukum itu bahwa hakim itu memiliki kebebasan subjektif juga untuk memutus sebuah perkara. Tetapi menurut saya, makanya segala sesuatu yang terkait yang bisa dijadikan alat bukti dalam pengadilan itu harus dicurahkan sepenuhnya oleh para penggugat. Misalnya mau tidak mau dalam pengadilan itu, kalau di dalam gugatan itu para ahli harus diajukan, para saksi ahli.
Misal ahli di bidang politik, ahli di bidang filsafat, ahli di bidang tidak harus ahli hukum ya? Tidak mesti ahli hukum. Misalnya kita melihat apakah memang demokrasi ini sudah sedemikian goyahnya kita ketika Jokowi itu melakukan ikut serta melakukan cawe-cawe. Itu satu. Apakah etik ataukah tidak seorang presiden manakala anaknya sedang menjadi calon presiden, calon wakil presiden, baik secara langsung atau tidak langsung, dia melakukan sebuah tindakan yang menguntungkan bagi sang putra mahkota. Betul. Ini juga harus kita uji di pengadilan. Kalau memang kita berharap kepada proses peradilan MK itu berjalan secara fair. Nah, banyak masalahnya kan begini, Bang. Itu kan ideal ya, idealnya seperti itu secara teori maupun idealisme untuk membangun peradilan yang seperti itu. Tetapi masalahnya adalah orang banyak mempertanyakan tentang integritas para hakim dalam pengertian ketika mereka, misalnya Prabowo ini kan dianggap menang mutlak nih. Jadi pendekatan gugatan suara tidak mungkin, terlalu jauh. Tetapi mungkin dengan pendekatan tadi apa yang seperti Abang tadi dalam pikiran mereka seperti itu juga. Nah, apakah para hakim kita ini, hakim Mahkamah Konstitusi yang selama ini di tanda petik, mereka punya keberanian tentang soal itu, keberanian dalam pengertian ya kita negara demokrasi tetapi negara penuh tekanan gitu, ancaman dan lain sebagainya yang dihadapi oleh para hakim. Apakah mereka punya, mungkin para hakim punya integritas ya, bahwa ini kita harus perbaiki melalui peradilan inilah kita perbaiki negara ini yang tadi mungkin dianggap banyak bahwa sudah rusak demokrasinya, etika rusak, bernegara dan sebagainya. Dengan ini mereka ketika mereka berpihak kepada kebenaran negara situ standar poinnya bisa kita perbaiki negara. Tapi kalau apakah mereka punya keberanian seperti yang Abang gambarkan begitu ideal itu? Yes, hukum itu tidak selalu ideal kan? Karena hukum itu akan berjalan dan hukum itu dijalankan juga oleh manusia. Kan begitu. Nah, makanya himbauan dari Mahfud MD pasangan calon wakil presiden nomor urut 3 itu patut dan layak dipertimbangkan oleh para hakim. Misalnya para mantan hakim MK yang tergabung di dalam paslon 1 dan paslon 2, itu dia tetap menjaga etika. Ya betul. Mahfud mungkin dia jaga etika juga. Kemudian salah satu tim sukses seperti Hamdan Zulfa, dia pun tidak menjadi pengacara di situ. Itu etika juga. Itu dia jaga etika. Seharusnya juga hakim MK juga tetap menjaga etika itu. Iya betul. Karena para hakim MK yang mantan hakim MK menjaga itu ya, juga jaga etika. Nah, kalau sepanjang hakim ini tadi tetap menjaga etika, karena itu adalah pegangan terakhir bagi kita, bagi seluruh bangsa ini, harapan tergantung seberapa besar harapan kita sangat tergantung pada komitmen dari kepatuhan terhadap etik bagi para hakim ini tadi. Kalau memang dia bisa berpegang teguh kepada etika dan kemudian juga pertimbangan-pertimbangan akademik itu menjadi arus utama dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan hakim MK, maka terbuka peluang bagi paslon 1 dan paslon 3 untuk memenangkan gugatan ini. Oleh karena itu pertarungan-pertarungan akademik, pertarungan-pertarungan filosofis ini menjadi sangat harusnya penting. Itu terjadi di Mahkamah Konstitusi. Harus terjadi di Mahkamah Konstitusi. Betul. Oleh karena itu menurut saya, kalau seandainya Prabowo itu gentle dalam konteks bernegara, mari kita bertarung secara akademik dalam konteks kenegaraan. Ini bukan persoalan hitungan menang dan kalah. Kalau memang kita bisa berada dalam posisi yang sama, berbicara tentang etika pengelolaan bernegara dan berbangsa, maka sebenarnya tidak ada persoalan di situ. Disitulah komitmen kenegaraan baik dari kalangan pengacara, pembela hukumnya, maupun para calon yang ada. Mari kita bedah, karena ini akan dipertontonkan kepada seluruh dunia, bangsa Indonesia, seluruh dunia ini. Dan ini kesempatan bagi kita untuk melakukan konsolidasi demokrasi dalam konteks pemikiran, gitu kan? Dalam konteks norma, dalam konteks filosofi, gitu. Oleh karena itu perlu kedewasaan bagi mereka untuk menggiring dalam suasana. Jadi seharusnya di Mahkamah Konstitusi itu juga banyak dari kita terutama ini berharap, karena dia sebagai suatu lembaga yang seperti apa menyatakan suatu guardian constitution atau penjaga konstitusi, maka ketika terjadi persidangan begini memang betul tidak boleh hanya digiring ke soal-soal angka-angka, perselisihan angka, tetapi di sana terjadi, karena angka yang didapat itu juga berpengaruh terhadap berbagai perilaku politik, atau yang lainnya. Di luar itu yang membuat
Nah itu yang di pikiran membuat sendi-sendi kita bernegara ini menjadi jadi itu bahkan bisa rusak kan, bisa sogokan dan macam-macam dalam bentuk macam-macam, itu yang membuat itu berpengaruh. Jadi ini ya kemudian bisa juga dari aspek etika, aspek orang politik, aspek sosiologi, aspek agama juga, ahli-ahli tentang itu bisa hadir debat di situ untuk melengkapi argumen-argumen yang sifatnya kualitatif di situ ya. Seharusnya itu. Seharusnya di dalam seperti itu perdebatan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Bukan perdebatan hanya sekedar melihat angka kalkulator. Kalau yang seperti ini tidak perlu kita bahas di tingkat pengadilan selevel Mahkamah Konstitusi. Cukup Mahkamah Agung aja yang menangani soal, kayak dulu pernah menangani pilkada-pilkada yang memang arahnya untuk soal selisih suara aja kan. Terlebih lagi misalnya kita pernah dengar juga Pak Prabowo merasa lelah menghadapi demokrasi. Itu 2 minggu yang lalu pidato itu. Kalau memang dia merasa lelah, mari kita tunjukkan di mana akibat yang mengakibatkan terjadi kelelahan. Jangan-jangan bisa diungkap bahwa yang mengakibatkan Prabowo itu mengalami kelelahan itu bisa terungkap juga di dalam situ. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan sesuatu yang membahayakan menurut saya. Ya, saya menganggap itu satu ekspresi ya, karena itu di dalam forum ekonomi internasional, kalau saya salah itu yang pernah dia pidato di situ kan, sekitar 2 minggu yang lalu. Dia bilang demokrasi kita melelahkan, terlalu ada istilah-istilah yang sangat kecewa terhadap proses, mungkin karena dia kan ikut berulang-ulang gitu ya. Yang lalu seharusnya dia menang, dikalahkan, menurut informasi yang kita dengar gitu. Dan dia sudah ikut keempat kalinya ini kan, dan seorang yang luar biasa karena dia mengejar untuk menjadi presiden itu memang melelahkan karena sudah 20 tahun baru dia bisa capai ini. Kalau capaian ini tuh misalnya penuh kejujuran dan apa-apa gitu. Tapi kalau capaian ini juga digugat oleh orang seperti ini kan melelahkan bagi dia. Tidak ada kepastian. Bisa diulang, bisa juga didiskualifikasi. Misalnya kan ininya. Dan pernyataan dia melelahkan itu kalau menurut saya itu juga saya khawatir setelah dia jadi presiden, dia putar jarum sejarah demokrasi ini, dia kembalikan pemilihan presiden dan termasuk gubernur itu ke DPR MPR, robah undang-undang dasar lagi gitu loh, karena dianggap demokrasi tidak sesuai dengan. Mungkin bisa jadi bukan kelelahan demokrasi, mungkin dia itu alasannya background, mungkin dia mengalami kelelahan intelektual, bisa saja. Tetapi itu bisa, saya khawatir itu dia pernyataan dia itu karena dia bilang apa terlalu banyak apa gitu loh ininya, ada istilah-istilah yang dia beberapa kata yang berkesimpulan ini jangan setelah jadi presiden dia kembalikan ini pemilihan presiden yang akan datang ke MPR ini seperti pada zaman dulu, termasuk pilkada-pilkada. Kalau pilkada saya setuju aja. Ya, kalau kita ingin lari kepada sistem pemilihan banyak konsep ya. Ya betul. Banyak konsep yang bisa diajukan, tidak mesti kembali ke sistem masa lampau. Tetapi paling tidak gugatan di Mahkamah Konstitusi ini paling tidak menjadi semacam sebuah exercise bagi seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu komitmen kita dalam bernegara, berbangsa, ya mari kita perdebatkan di dalam Konstitusi itu. Apalagi para ahli-ahli semua kan di sebelah sana di pihak Prabowo ada Yusril gitu ya, yang dianggap juga suara intelektual. Karena kenapa? Salah satu yang saya kritik misalnya Yusril. Yusril itu secara moral hukum dia harus bertanggung jawab. Karena kenapa? Sudah tahu bahwa ini aturan ini tidak memenuhi persyaratan, kemudian diajukan gugatan. Ini kan secara moral kan, dan waktu ketika itu harus dipertanggungjawabkan. Ketika itu kan dia kritik itu waktu Gibran ini kan oleh KPU kan, Mahkamah Konstitusi dia kritik. Kok tiba-tiba dia dia bela itu gimana ceritanya itu? Ya sangat disayangkan seorang guru besar mendegradasi langkah-langkahnya kalau dia tidak mau berdebat secara akademik. Betul. Forum Mahkamah Konstitusi itu. Ya cukup aja pengacara yang barusan dilantik saja kan, nggak usah selevel Yusril kan. Jadi Yusril pun harus beradu konsep juga di sana. Hadirkan kan, apakah memang Pak Prabowo tidak punya ahli di bidang politik, ahli di bidang filsafat. Karena nih kita akan berbicara tentang filosofi bernegara. Betul. Kita akan berbicara tentang etika bernegara dan berbangsa. Harusnya itu digiring ke situ lebih banyak. Harus digiring ke sana. Dan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh hakim ruang itu gitu untuk membuka ruang itu terjadi perdebatan hukum di dalam hukum politik dan lain sebagainya di situ ya. Untuk meluruskan jalannya bernegara kita. Harusnya ya momentum-momentum seperti ini jadi bukan terjebak pada soal angka-angka. Soal angka-angka semata. Karena
ternyata di balik angka-angka itu kita menutupi berbagai macam kejahatan. Betul. Bisa jadi. Betul. Kalau memang kita tidak jahat, ya kita buka saja. Iya, betul. Ada apa tuh yang terjadi di balik angka-angka itu? Betul, betul. Yang saya khawatirkan justru jangan sampai negara ini ibarat sebuah bangunan mewah, serba wah tampilannya, tetapi di dalamnya kering kerontang, gitu. Tidak ada nilai di situ. Itu yang berbahaya. Karena kita dalam bernegara ini, apalagi yang mau kita sikapi kalau memang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa etika dan tanpa ada kesadaran dalam mensikapi sistem kita bernegara. Misalnya saja bagaimana mungkin gitu ya, Hakim Mahkamah Konstitusi sudah mendapat sanksi melakukan pelanggaran etika. Betul. Semua. Kemudian juga KPU juga melanggar etika. KPU berulang-ulang itu malah. Berulang-ulang. Makanya ini jadi aneh bin ajaib. Iya, betul. Bahkan bisa kita geser lagi, katanya KPU itu udah mendapat sanksi melanggar etika udah lebih dari 3 kali. 4 kali malah. 4 kali. KPU-nya 4 kali. Pelanggaran bukan hanya etika, ada juga yang soal kasus pertama awal sekali itu tapi tidak diajukan, tidak diinikan. Soal dengan mantan ketua Partai Republik yang tidak lolos itu, yang perempuan itu. Video di mana-mana itu viral itu waktu itu. Soal moral juga kan itu. Tapi itu dipelihara, makanya kita. Nah, hal-hal begitu yang mestinya menurut Abang harus juga disoal. Kita persoalkan. Harusnya disoalkan di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Karena itu berkaitan masalah etika dan lain sebagainya. Ya itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa manakala kita lihat ternyata sudah ada tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, Presiden RI, bahwa dia akan ikut serta cawe-cawe dalam pemilihan umum. Yang itu terbukti di belakangan anaknya menjadi calon wakil presiden. Jadi ini kan harus dibangun sedemikian rupa konstruk gugatannya itu dalam sudut filosofi. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Tapi itu lebih ini ke situ ya, pernyataannya Abang terakhir. Menurut Abang sudah melihat pikiran itu baik di Ganjar atau di tim hukum 3 maupun tim 01, di tim Paslon 01, terkait dengan pernyataan Abang terakhir bahwa itu misalnya menurut Abang misalnya itu di gugatan mereka itu lebih banyak dibangun konstruksinya ke arah situ, ke arah soal filosofinya. Ada nggak di antara sudah mulai di dalam ini mereka itu Abang melihat sudah ke situ apa enggak? Gugatan mereka. Untuk sementara ini justru di paslon nomor 1 yang mengemuka justru adalah alat bukti yang terjadi di lapangan. Oh itu banyak itu ya? Nah, itu yang diungkap. Saya belum melihat alat bukti dalam konteks keterangan saksi ahli. Kan bahwa ada terjadi begini, kemudian dia kutip lah, kira-kira kan begitu. Kalau kita menyusun sebuah konstruk naskah akademik itu kan begitu. Kita ungkap aspek sosiologisnya, fakta-faktanya. Tapi Pak Mahfud kemarin kan itu. Nah kalau Pak Mahfud boleh jadi itu dalam sambutan, tapi dalam konstruk itu kan selintasnya terlihat terjadi kecurangan sana, kecurangan sini. Seharusnya kan ada tinjauan akademik juga. Nanti kan bisa setelah itu dihadirkan kembali saksi. Mungkin. Oleh karena itulah gugatan dalam sebuah perkara itu kan harus kuat juga landasan akademiknya. Tidak hanya pada aspek sosiologisnya saja. Aspek filosofi juga perlu. Aspek normatifnya juga harus kuat. Demikian juga perbandingan penyelenggaraan di beberapa negara. Itu harus menjadi contoh juga bagi kita. Jadi akumulasi dari penjelasan itu bisa sedemikian rupa bisa mempengaruhi pikiran hakim. Saya lihat di soal yang Abang maksud itu kan di Pak Mahfud kemarin kan cukup. Kalau di Pak Mahfud kan sambutan. Beberapa pengantar gitu ya. Nah, mungkin itu bagian juga sudah dimasukkan dalam konstruksi hukum mereka. Ya seharusnya sudah, seharusnya. Karena pasti mereka bicara itu tidak keluar dari situ gitu ya. Landasan background pikiran akademik yang dikembangkan menjadi background konstruksi hukum mereka gugatan mereka kali. Misalnya bisa saja tentang dalam penyusunan APBN misalnya. Itu saja bisa dimintai keterangan. Apakah memang memungkinkan? Misalnya dalam penyusunan nomenklatur APBN itu subjek penerima dari bansos itu bisa disebarkan sedemikian rupa tanpa ada kejelasan data. Sasaran siapa? Apa memang bisa dimungkinkan sasaran pemberian itu di pinggir jalan pada saat masa kampanye yang dilakukan oleh orang tua kandung dari calon wakil presiden. Orang tuanya Gibran. Kan berkampanye tuh. Betul. Orang tuanya Gibran berkampanye yang kebetulan menjabat sebagai Presiden RI didampingi oleh menteri di hadapan istana.
Kan ini menguntungkan, apapun namanya kan. Betul. Masa tidak menguntungkan? Betul. Wong bapaknya berkampanye. Pasti Bang. Pasti. Nah ini termasuk kategori kecurangan. Ya, Menurut saya. iya. Setidak-tidaknya presiden harus bersifat netral. Gitu. Jadi harusnya ini sudah tahap sebentar lagi mungkin tahap itu ya, tahap apa namanya pengajuan saksi-saksi. Iya, berbagai saksi-saksi. Mungkin juga ada saksi ahli itu terakhir. Biasanya saksi ahli itu di termin terakhir atau gimana sebelum? Ya nanti kan dalam proses pengajuan berbagai macam alat bukti. Karena saksi itu kan bukti saksi juga ahli ya. juga alat bukti. Bukti juga ya. Iya. Jadi ya sangat tergantung kepada hakim. Karena hakim punya kebebasan. Kembali kepada hakim lagi ya. Pada Saya cuma khawatir aja ya kalau dari kita ya, karena selama ini kan belum pernah ada contoh bahwa Mahkamah Konstitusi, terkecuali di pilkada di zaman Pak Mahfud memang batalkan banyak itu ya paslon ya Pak. Secara nasional Mahkamah Konstitusi untuk tadi saya bilang itu kan baru 4 kali pemilu. Kalau ini. dalam pilkada itu kecurangan itu memang terjadi di lapangan. Iya betul. Melibatkan struktur KPU juga. Kan? Nah maksud saya pembatalan paslon itu di pilkada gitu. Makanya Pak Mahfud kemarin kan dia bilang bahwa ini kan sudah pemilu ini bukan pilkada tuh masuk rejim pemilu. Jadi sama pilpres juga kan gitu. Jadi tidak ada alasan lagi mengatakan bahwa itu contohnya itu kan pilkada bukan gitu loh. Karena kadang-kadang orang beralasan juga di pihak yang lain mengatakan pilkada kan bukan rejim pemilu. Tapi sekarang kan sudah. Nah sehingga Pak Mahfud kan mengaitkan ke situ kan. Nah, apalagi dia mantan ketua MK, Pak Hamdan juga mantan ketua MK. Jadi dua ini mereka Pak Mahfud di paslon 03 sebagai cawapres, Hamdan di paslon 01 sebagai tim hukum. Ini luar biasa karena mereka mata-mata ketua MK jadi tahu juga di dalam ya, beracara di dalam, kemudian mungkin juga seperti Abang tadi katakan bahwa mesti ada konstruksi hukum yang secara akademik yang kokoh, secara filsafatnya, sosiologinya, agamanya dan sebagainya untuk membangun sebuah narasi yang bisa melakukan gugatan terhadap suatu gugatan lah, misalnya kayak pilpres itu. Nah, jadi mereka juga mungkin dengan pengalaman di dua-dua ini bisa saja ya kalau mengikuti konstruk yang diajukan ya bisa kemungkinan itu bisa saja terjadi pengulangan, pemungutan suara ulang. Dengan oleh MK. Dengan belum tentu bisa jadi pemungutan suara ulang, kemudian tidak bisa jadi juga tidak didiskualifikasi. Ya, bisa saja. Bisa saja. Ya. Bisa saja pemungutan suara ulang tapi tidak didiskualifikasi, tetapi MK memutuskan sekian, tidak boleh ada campur tangan, tidak boleh ada campurin begitu-gitu oleh ya, peluangnya ada. Meskipun ya perhitungan saya sekitar 30%. Ya. 30% itu artinya begini. Kalau mengikuti konstruk peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4, maka ini menjadi peluangnya tipis. Nah, sekarang masuk kita pada dalam konstruk akademiknya, kan? Keterangan saksi ahli dan segala macam, dan pemeriksaan keterlibatan struktur segala macam, maka di sini terjadi perdebatan. Manakala sudah masuk di dalam ruang konstruk akademik yang sangat kuat seperti ini, maka di situ ada peluang. Bisa saja 50-50, sangat tergantung dari hakim lagi. Hakim dan semua keterangan yang disampaikan dalam persidangan, khususnya keterangan para ahli. Dan argumentasi yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, kalau tidak masuk dalam konstruk seperti itu, ya wassalam. Ya. Kira-kira. Tapi kelihatannya begitu ya, kelihatannya agak kedua paslon ini juga tim hukumnya mengarah seperti yang disampaikan oleh kemarin Bambang maupun siapa? Ya. Dari paslon 01 maupun terutama Pak Mahfud ya. Itu kelihatan ke situ ya, arah seperti oleh karena itu menurut saya tim hukumnya paslon nomor 2 jangan main-main Iya. gitu loh. Jangan menganggap bahwa ini tapi kelihatannya hitungan bahaya ini. Katanya mereka main-main karena mengarahkan juga menyewa ahli-ahli hukum pidana macam-macam seperti siapa namanya itu kan sampai saat terkenal tuh kan, selama ini kita kenal mereka sebagai ahli hukum pidana, tiba-tiba masuk semua di tim hukum ini nih. Paslon 02 ini kan. Bahkan menurut saya bila perlu ya diundanglah dari McGill University, ahli politik misal dari sana. Bagaimana perkembangan politik negara-negara maju gitu. Dengan memberikan gambaran demokrasi tentang demokrasi. Ya kan begitu. Karena ini kesempatan bagi kita untuk membedah dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ternyata demokrasi seperti itu. Boleh saja. Ahli-ahli dari luar bisa. Boleh saja. Siapapun bisa dipanggil sepanjang ahli demokrasi. Ahli demokrasi bisa saya siapapun bisa diminta keterangan.
Ya gitu. Asal tentang bisa ahli punya keahlian tentang Punya keahlian di bidang. pengamat Ya bidang kan? di politik di Indonesia atau politik demokrasi. Ya seharusnya kan hakim kan kalau sekali Ya. hakim itu keluar dari out Ya. of the box lah kira-kira Ya, ketika hakim ingin menemukan hukum, maka dia harus bisa menghadirkan berbagai macam keterangan. Kalau menghadirkan secara fisik boleh-boleh saja. Toh mengutip pendapat ahli aja melalui buku kan boleh. Ya, ya. Apalagi kita hadirkan secara fisik, Ya. bisa kita eksplor secara lebih mendalam lagi. Ya, ya. Makanya menurut saya paslon nomor 1, nomor 3 bila perlu hadirkan tuh ahli politik internasional, Oh, internasional. tentang demokrasi dan Ahli-ahli. yang mereka lebih tua dan bermalam lebih dianggap sebagai memiliki budaya demokrasi yang lebih maju gitu ya. Apalagi Tapi negara pilihan kita ini negara demokrasi, penduduk yang terbesar nomor nomor 3. ketiga apa kedua? Nomor 3. Menurut saya sangat layak. Nomor 4. 4. Kayak gitu. No problem dihadirkan. Lawang kita aja bisa mengutip pendapat mereka secara akademik dalam bentuk tulisan itu tadi kan. Betul. Saya kira begitu. Iya. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Abang sedikit ininya. Itulah pendapat dari obrolan ringan dengan Bang Dewanto yang tadi kita sudah dengarkan pandangan-pandangan hukumnya maupun politiknya terkait dengan masalah gugatan Pilpres oleh 01 maupun 02 di Mahkamah Konstitusi hari-hari ini. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.